Kita junjung budaya bangsa dalam ikatan pelaku teater Indonesia. Bersatu kita ciptakan keindahan bersama dalam kehidupan, menjaga kebudayaan, menjunjung tinggi rasa memanusiakan manusia, bersatu dalam pelaku teater Indonesia. Berteriaklah, jangan pernah kau menyerah. Di teater kita belajar tak kenal lelah. Tetap berdiri seperti sang matahari, semangat tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Dengan teater kita bela Indonesia, dengan teater kita jaga Indonesia, bersama pelaku teater Indonesia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi dengan saya Paduci Rahma Pritami dari Rio Braksi Studio Seni Peran. Hari ini Jumat tanggal 15 Oktober 2022, hari ke-31 pentas ke-33 Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia Pamonaspati kedua tahun 2022 yang menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara dan diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan terbang menuju Jakarta yang akan menampilkan monolog dari Teater Petra, delegasi dari Korda DKI Jakarta. Setelah pentas monolog ini, nanti akan ada diskusi bicara karya bicara di ruang Zoom Meet yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Willy V dari Riau. Dan pada hari ini, pertunjukan Teater Petra dengan monolog yang berjudul Tolong. Naskah ditulis oleh N. Riantiarno, sutradara oleh Sultan Mahadi Syarif, dan dimainkan oleh Danti Nur Khalifah Darmanto. Sinopsis. Marni yang merupakan seorang TKI, kali ini tak lagi bisa menulis keluh kesahnya kepada sang suami. Ia juga tidak bisa menulis dan menceritakan apa sebenarnya yang menimpa dirinya saat diperlakukan tidak manusiawi oleh sang majikan. Mari kita saksikan Tolong, Teater Petra, delegasi dari Korda DKI Jakarta.
Sekarang solusinya begini saja Pak Marwan. Pak Marwan kembalikan 1000 buku eksemplar itu yang sudah dicetak pada kami, dan kami akan segera secepat mungkin mengganti 2 halaman yang salah cetak itu Pak. Oh, tentu saja Pak Marwan. Masalah itu akan kami atasi secepat mungkin. Kesalahan itu ada pada editor kami yang kurang teliti dalam bekerja Pak. Dan saya juga sudah menegur dia kemarin. Jadi bagaimana Pak Marwan? Oh, jadi Pak Marwan ingin mengganti ilustrasi di cover buku itu dengan pilihan yang awal, yaitu gambar bus di dalam trompet besar. Baiklah Pak, akan segera kami ganti Pak. Iya Pak Marwan. Oh, cocok sekali Pak Marwan, sangat cocok. Gambar bus di dalam trompet itu sangat cocok dengan tema buku Bapak yang berjudul OTO, dalam kurung Om Telolet Om. Iya Pak Marwan, pasti Pak Marwan. Dalam 5 hari ke depan ini perbaikan buku Bapak itu sudah pasti selesai pada kami Pak. Iya Pak Marwan. Baiklah, sampai ketemu Pak. Halo, selamat siang dengan PT Sangat Sederhana di sini. Ada yang bisa kami bantu? Bagaimana Bu? Oh, Silva. Dia hari ini tidak masuk kerja Bu. Dia izin 3 hari. Katanya sih mau menengokin kakeknya itu yang sedang sakit di Cianjur. Maaf, ini dengan ibu siapa ya? Oh, tantenya Silva. Iya. Tante Ida ya? Oh iya Tante. Iya Tante, benar sekali Tante. Silva itu sejak kemarin sore sudah berangkat ke Cianjur Tante. Iya Tante. Kenapa Tante? Oh, baik sekali Tante. Silva itu kerjanya sangat baik sekali Tante. Silva itu sekretaris yang paling rajin di sini Tante. Iya Tante, betul sekali. Ya, dia itu sekretaris yang paling rajin di sini karena dia itu gemar sekali membaca buku Tante. Dan Silva itu jarang sekali membuat kesalahan-kesalahan di sini karena dia itu tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang lebih mementingkan sosial media dunia maya ketimbang membaca buku Tante. Iya Tante. Silva juga pernah bercerita kepada saya Tante tentang pengalaman hidupnya itu yang begitu keras dan penuh tantangan. Masalah itu datang bertubi-tubi besar menghampirinya Tante. Dan saya juga pernah berkata kepadanya, semakin banyak persoalan yang bisa diselesaikan, maka orang itu akan semakin tumbuh dewasa dalam berpikir dan bertindak. Ya, tapi terus terang saja Tante, saya ini sangat salut kepada Silva loh, atas perjuangan hidupnya itu yang begitu keras dan penuh tantangan Tante. Iya Tante, benar sekali Tante. Ya walaupun dia ini masih kelas 3 SMA, tapi saya sangat salut kepadanya Tante. Karena dia itu sudah bisa berdikari dan bisa mencari nafkah sendiri Tante. Iya Tante. Oh, tidak Tante, tidak. Mereka semua di sini tidak akan ketinggalan pelajaran. Karena saya di sini mewajibkan untuk seluruh karyawan untuk tetap belajar sambil bekerja Tante. Iya Tante. Karyawan-karyawan di sini juga bisa dibilang sebagai Bhinneka Tunggal Ika karena terdiri dari ras dan agamanya yang berbeda-beda. Persis seperti negeri kita ini, Indonesia. Beragam-ragam suku dan bahasanya, bermacam-macam budayanya, bahkan berbeda-beda agamanya, tetapi tetap rukun dan selamanya Tante. Tante ini jangan terlalu memuji saya berlebihan. Saya ini kan hanya manusia biasa Tante. Saling tolong-menolong itu sudah harus menjadi kewajiban kita sebagai manusia Tante. Oh, iya Tante. Baiklah Tante. Semoga kapan-kapan kita ini bisa bertemu Tante. Oh, iya. Waalaikumsalam.
Ingat Silva. Jadi ingat masa lalu saya. Pengecut mati berkali-kali sebelum kematiannya. Keberanian dalam hidup sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan. Pedoman inilah yang saya pegang dari dulu. Semenjak saya menginjak bangku SMA, saya sudah tidak lagi membebani kedua orang tua saya karena ada kedua adik saya yang masih perlu mereka biayai. Saat itu saya tak malu-malu bekerja sebagai penjual koran eceran. Dan kerja apa saja yang saya lakukan dengan cara yang halal. Saya juga telah berani mengenyahkan rasa malu saya sendiri untuk bisa mencari nafkah sendiri. Semua urusan sekolah saya tangani sendiri. Dari mulai membeli buku-buku pelajaran, membeli pakaian seragam, bayar uang SPP, bayar uang praktikum, dan sampai uang wisata pun karena diwajibkan oleh guru, saya tangani sendiri. Uang sisa hasil kerja selalu saya tabungkan di bank. Saya sanggup membantu teman-teman sekolah saya yang sedang dilanda kesulitan, baik itu secara material maupun secara spiritual. Kini saya punya prinsip, jika kita saling membantu orang, maka orang itu akan terus membantu kita. Assalamualaikum Anto. Kebetulan kamu nelpon Anto. Ada yang saya mau bicarakan sama kamu. Begini Anto, saya minta mulai saat ini kamu bekerja sebagai editor itu lebih teliti lagi. Jangan sampai ada kejadian seperti pesanannya Pak Marwan itu yang salah cetak. Mengerti kamu? Kalau kamu masih ingin tetap bekerja di sini, tolonglah Anto, hentikan kebiasaan kamu itu memainkan game online. Apa? Game offline itu juga sama Anto. Tidak Anto, tidak. No Anto. Tidak Anto, tidak. Dengarkan saya Anto. Ngerti kamu? Saya ingatkan sekali lagi, kalau kamu masih ingin tetap bekerja di sini, hentikan kebiasaan kamu memainkan game online. Mengerti kamu Anto? Anto, dengar kamu? Ya, baiklah. Waalaikumsalam. Saat saya memasuki bangku kuliah, ibu dan ayah bercerai. Ayah menikah lagi. Tapi setelah seminggu pernikahannya, ayah dan istri barunya itu meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat saat keduanya akan berbulan madu.
membiayai kedua adik saya. Oh ya, adik saya itu yang pertama bernama Risma. Sekarang dia masih kuliah semester 3. Dan Johan, dia masih kelas 3 SMA. Ibu bekerja pontang-panting tanpa suami. Dan sampai akhirnya ibu terbaring di rumah sakit karena kanker rahim. Ibu terbaring di rumah sakit karena kanker rahim. Sambil membantu ibu, saya terus kuliah hingga menjadi sarjana. Dan tak sampai seminggu menjadi sarjana, saya langsung mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai redaktur di surat kabar. Selain bekerja di perusahaan orang, sudah hampir setahun saya membuat perusahaan sendiri, yaitu di mana perusahaan saya berada kini. Kabut. Tapi kini saya telah menemukan cahaya di ujung kabut. Assalamualaikum, Denny. Benar, Denny? Kamu gak bohong, Denny? Benar, Denny. Apa? Majalah kita masuk Magazine Awards, Denny. Ya, Denny. Terima kasih, Denny. Terima kasih informasinya, Denny. Baiklah, Denny. Waalaikumsalam, Denny. Lita, Aswin, Anwar, majalah kita masuk Magazine Awards, Lita. Aswin, cepatlah, Lita. Kemari. Majalah kita masuk Magazine Awards, Lita. Aswin, Anwar, Lita, Aswin, kemarilah. Majalah kita masuk Magazine Awards, Lita. Aswin, Anwar. Halo, Risma. Kenapa, Risma? Ibu kenapa, Risma? Ibu kenapa, Dek? Sebentar lagi Risma ulang tahun. Kak, Risma ingin dirayakan ulang tahunnya. Risma mau undang teman-teman sekolah. Kakak bantu bilangin ke ibu ya. Kak, jadi gak sih? Ibu kan sudah janji mau ajak Johan jalan-jalan. Demikianlah sajian monolog yang luar biasa dari Sanggar Teater Petra, delegasi dari Korda DKI Jakarta. Nah, hari ini kita sudah di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama
di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Besok adalah hari terakhir kita dan kita akan menuju ke Kepulauan Bangka Belitung yang akan menampilkan monolog dari halaman Rumah Panggung Muntok. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan disambung langsung dengan diskusi bicara karya bicara dengan moderator kita Bapak Willy V dari Riau. Dari selatan hingga ke utara, dari Pulau Sumatera hingga ke Papua, bersatu asa kita junjung budaya bangsa dalam ikatan pelaku teater Indonesia. Teater kita bela Indonesia, dengan teater kita jaga Indonesia, bersama pelaku teater Indonesia.